Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Noviargia Taufik. Di video kali ini, saya akan menjelaskan dan akan menjawab pertanyaan dari soal yang sudah dibagikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dery, di mata kuliah Praktikum Perpajakan. Saya akan menjelaskan tentang soal 1 pajak PPh 22. Di sini ada soal PT Maju Jaya adalah sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi dan penjualan alat elektronik. Pada tahun pajak tertentu, PT Maju Jaya melakukan sejumlah transaksi yang melibatkan pembelian bahan baku, penyewaan fasilitas, dan penjualan produknya. Dalam konteks PPh 22, berikut adalah kasus lengkap yang perlu dipecahkan oleh tim keuangan perusahaan. PT Maju Jaya melakukan pembelian bahan baku senilai 1,5 miliar dari pemasok lokal. Setelah mengajukan faktur kepada perusahaan, pemasok menginformasikan bahwa PPh 22 sebesar 2,5% harus dipotong dari total nilai transaksi. Pertanyaan pertama adalah bagaimana perhitungan PPh 22 pada transaksi pembelian bahan baku ini. Kita akan memakai kalkulator pajak. Saya akan share. Nah, di sini kita input nama perusahaannya PT Maju Jaya. Setelah itu PPh-nya betul dengan API ya, tarif pajaknya 2,5%. Nah, DPP-nya adalah yang tadi kita sudah ketahui yaitu 1,5 miliar. Didapatkan nilai PPh 22-nya adalah 37.500.000. Kembali lagi ke soal. Soal kedua, berapa jumlah PPh 22 yang harus dipotong oleh PT Maju Jaya dan bagaimana cara pelaporan dan pembayaran pajak kepada otoritas pajak. Yang tadi sudah kita ketahui bersama yaitu 37.500.000. Jadi PT Maju Jaya harus memotong PPh 22 sebesar 37.500.000 dari total nilai transaksi pembelian bahan baku tersebut. Yang kedua, bagaimana pelaporan dan pembayaran pajaknya. Jadi, setelah memotong PPh 22 sebesar 37.500.000, PT Maju Jaya harus lapor dan bayar pajak kepada otoritas pajak yang berwenang. Langkah-langkahnya, PPh 22 ini dipungut oleh KPPN, yaitu Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara, atau bendahara pada setiap pelaksanaan pembayaran wajib pajak. Yang kedua, bendahara harus melakukan penyetoran PPh 22 pada hari yang sama dengan dilakukannya pembayaran atas penyerahan barang dari anggaran tersebut. Penyetoran dilakukan ke kantor pos dengan menggunakan SSP atau surat setoran pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta telah ditandatangani oleh bendahara. Begitupun dengan pemungutan PPh pasal 22 yang dilakukan oleh KPPN, SSP harus diisi atas nama rekanan yang ditandatangani oleh petugas KPPN. PT Maju Jaya harus memastikan bahwa pelaporan dan pembayaran pajak dilakukan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku agar tidak terkena denda atau sanksi pajak lainnya. Biasanya pembayaran dan pelaporan ini harus dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh DJP. Pertanyaan yang ketiga adalah jelaskan secara rinci langkah-langkah perhitungan PPh 22 oleh PT Maju Jaya. Yang pertama, identifikasi total nilai transaksi. Yang tadi dari soal kita sudah mengetahui nilai transaksinya adalah 1,5 M. Tentukan tarif PPh 22. Tarif PPh 22-nya juga sudah ditentukan dalam soal yaitu 2,5%.
yang telah diinformasikan juga oleh pemasok. Yang ketiga, hitung jumlah PPh 22 yang harus dipotong, yaitu yang tadi sudah kita ketahui bersama di awal 37.500.000. Yang keempat, potong PPh 22 dari pembayaran kepada pemasok. Jadi setelah menghitung PPh 22, Maju Jaya harus mengurangkan jumlah tersebut dari pembayaran yang harus diberikan kepada pemasok bahan baku. Jadi jika pemasok menagih 1,5 M, Maju Jaya harus membayar pemasok hanya sebesar 1.462.500.000 rupiah, yaitu pengurangan antara DPP-nya 1,5 M dikurang dengan tarif yang tadi sudah kita hitung. Yang kelima, laporan dan pembayaran kepada otoritas pajak. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, PT Maju Jaya dapat memastikan kepatuhan mereka terhadap kewajiban pajak PPh 22 dan menjalankan transaksi mereka sesuai dengan aturan yang berlaku di negara mereka. Yang keempat, pertanyaan keempat, bagaimana perusahaan ini harus menyusun dan melaporkan laporan pajak tahunan mereka kepada otoritas pajak. Jadi, untuk menyusun dan melaporkan laporan pajak tahunan kepada otoritas pajak, PT Maju Jaya harus mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku. Yang pertama, itu persiapan dokumen dan informasi. Jadi, PT Maju Jaya harus mempersiapkan semua dokumen dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan laporan pajak tahunan, termasuk catatan keuangan, laporan laba rugi, neraca keuangan, catatan transaksi, dan dokumen pendukung lainnya. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan. Perusahaan harus menyusun laporan keuangan tahunan mereka. Ini meliputi laporan laba rugi, neraca keuangan, laporan arus kas, dan catatan-catatan lain yang relevan. Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di negara tersebut. Yang ketiga, perhitungan pajak yang terutang. Setelah laporan keuangan disusun, perusahaan harus menghitung jumlah pajak yang terutang berdasarkan pendapatan mereka, pengeluaran yang dapat dikurangkan, dan pajak yang telah dipotong sepanjang tahun pajak. Yang keempat, pengisian SPT tahunan. PT Maju Jaya harus mengisi dan menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan badan. SPT ini berisi informasi tentang pendapatan, pengeluaran, pajak yang terutang, serta informasi lain yang diminta oleh otoritas pajak. Yang kelima, pembayaran pajak yang terutang. Setelah mengisi SPT tahunan, perusahaan harus membayar pajak yang terutang kepada otoritas pajak sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku. Yang keenam, pengarsipan dokumen. Maju Jaya harus mengarsipkan semua dokumen yang terkait dengan laporan pajak tahunan mereka, termasuk salinan SPT dan dokumen pendukung lainnya untuk keperluan audit dan kepatuhan perpajakan. Yang ketujuh, pemeriksaan dan audit. Otoritas pajak dapat melakukan pemeriksaan atau audit terhadap laporan pajak yang disampaikan oleh perusahaan. Maju Jaya harus siap untuk memberikan penjelasan dan dokumentasi yang diperlukan jika diminta selama proses pemeriksaan. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku, PT Maju Jaya dapat menyusun dan melaporkan laporan pajak tahunan mereka dengan benar kepada otoritas pajak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.